Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhas shaimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'd. Jamaah sidang kuliah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita bisa silaturahmi dalam rangka kuliah subuh, dan tentunya juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang sedang kita lakukan, yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puasa kita pada hari ini adalah puasa yang keberapa Bapak Ibu sekalian? 24 atau 25? Sudah 25 ya. Berarti sebentar lagi kita akan mencapai kemenangan yang insyaallah pada akhirnya kita tentu akan merasa bahagia. 25 perjalanan yang cukup panjang ya. Tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sudah 25 hari kita jalani menuju hamba Allah yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Jadi tujuan proses kita pada akhirnya bagaimana takwa itu akan kita dapatkan. Gelar tertinggi yang Allah berikan kepada hambanya yaitu gelar takwa. Siapapun orangnya, apapun kerjaannya, apapun jabatan dan pangkatnya, maka gelar tertinggi itu terletak kepada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu adalah hambanya yang bertakwa. Hubungannya dengan puasa kita ini apa tentang takwa itu? Dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kita berpuasa. Kewajiban itu seperti orang-orang sebelum kita, supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa ciri karakteristik orang yang bertakwa itu? Ada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 tentang karakter orang yang bertakwa. Yang pertama adalah mereka yang mempunyai kecerdasan finansial. Jadi orang yang bertakwa itu mereka secara finansialnya punya, berarti orang kaya ya. Kenapa? Karena kalau kita kaitkan dengan orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa, itu diantaranya misalkan karena berpergian, karena sakit, atau karena
kehamilan atau karena sudah jompo. Di sini ketika dia tidak berpuasa, maka kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa, maka membayar fidyah. Apa yang dilakukan? Memberi makan kepada fakir miskin. Contohnya begini saja. Kalau kita tidak berpuasa karena mungkin faktor usia atau mungkin misalkan kerjaan berat, dalam arti misalkan ya mohon maaf ya, uli panggul yang memang boleh jadi kalau dia tidak berpuasa, kalau dia tidak berpuasa dia tidak mampu untuk mengangkat barang-barang yang berat itu, atau justru ketika dia tidak bekerja, maka ada banyak faktor lain yang mengakibatkan dia juga tidak berpuasa. Nah, kepada orang-orang itu boleh untuk tidak berpuasa, tapi kemudian di sana ada yang disebut dengan membayar fidyah itu sendiri. Kalau misalkan dalam satu kali kita mengkonsumsi makanan, misalkan kalau kita makan nasi padang sekali makan berapa itu Pak Haji? 25.000 ya. Jadi kalau 25.000, kalau kita makan 3 kali ya berarti 75.000. Terus yang 25 ya. Terus kemudian dalam satu hari itu berarti 75.000, itu paling kecil. Dan kemudian itu yang kemudian kita bayarkan fidyah kepada fakir miskin itu sebanyak hari yang kita tinggalkan. Bagi orang yang dalam bepergian dan kemudian dia dalam kondisi sakit, ketika dia tidak berpuasa, maka dia mengganti pada hari sebanyak yang dia tinggalkan. Atau orang yang menyusui atau mungkin orang yang hamil, ketika dia tidak melaksanakan perintah puasa, maka di sana ada alasannya apa? Kalau alasannya terhadap kesehatan bayi dan dirinya, maka dia selain mengkodok dan dia membayar fidyah. Jadi fidyah itu berarti butuh yang namanya finansial. Fidyah itu butuh untuk dibayarkan. Nah, jadi orang yang bertakwa itu bagaimana dia adalah punya karakteristik yang disebut dengan kecerdasan finansialnya. Bahkan di dalam hadis Nabi dijelaskan juga apa? Bagi orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya apa? Akan diberikan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi dari nilai pahala puasanya. Man fatara shaiman kana lahu mislu ajr. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi dari nilai ibadah puasanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah besok hari Ahad kita mau bukber, buka bareng. Nah, hari ini Pak Haji. Oh hari Sabtu, maaf, hari ini Pak Haji. Ya. Jadi hari ini ya. Hari ini kita mengadakan bukber. Nah, karena kita ingin mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa. Kalau nanti yang datang 50 bukber dan mereka makan dari hidangan yang kita siapkan, insya Allah pahala 50 orang yang berpuasa itu akan kita dapatkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sekaligus mengingatkan, nanti jangan lupa kita buka bareng di musola, disiapkan. Jadi orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mempunyai finansial. Disebutkan di situ alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang menafkahkan hartanya baik ketika lapang maupun ketika sempit. Di bulan suci Ramadan ini adalah ladang bagi kita untuk beramal. Ladang bagi kita untuk menafkahkan sebagian rezeki kita di jalan Allah SWT. Yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah itu karakteristik yang kedua adalah mereka yang mempunyai kecerdasan emosional. Di dalam ayat itu dijelaskan wal kadhiminal ghaidh.
mereka yang mampu untuk menahan amarahnya. Bapak Ibu sekalian, puasa ini melatih kita untuk yang disebut mengontrol diri, mampu menjaga emosi kita. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, anna rajul qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Dalam hadis itu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, berikan kepadaku wasiat." Apa yang dijawab oleh Nabi? La taghdab, jangan kau marah. Faraddada miraran, la taghdab. Berulang kali laki-laki itu bertanya kepada Nabi, minta wasiat, maka jawabannya adalah la taghdab. Artinya janganlah kau marah. Jadi bagaimana orang yang bertakwa itu mampu mengontrol dirinya, tidak marah, tidak mudah tersulut terhadap emosi tadi. Jadi jamaah sekalian, kalau kita bicara kasus-kasus yang terjadi pada saat ini, mohon maaf, misalkan ada kejadian seorang anak yang tega menganiaya orang tua, ada orang tua yang tega melakukan penganiayaan terhadap anaknya, ada seseorang masih SMP mampu membunuh temannya, kawannya, ada ibu-ibu menelantarkan anaknya sampai kemudian meninggal karena marah. Hal-hal ini diakibatkan kenapa? Karena la taghdab tadi, janganlah kau marah. Karena kemarahan, dampak dari kemarahan itu luar biasa. Orang tidak lagi tegur sapa antara kawan, antara tetangga, itu karena kemarahan itu yang terjadi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah memesankan kepada kita, kepada laki-laki itu, la taghdab, maka janganlah kita marah. Terlebih tentunya kita sedang menjalankan ibadah puasa. Maka kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ila ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Jadi itu apa? Puasa masih pada tingkatan orang-orang yang awam. Puasa ya puasa, maksiat jalan terus. Puasa ya puasa, perilaku-perilaku yang lainnya tidak mampu dia kontrol. Maka akibatnya apa? Puasa yang dilakukan tidak dapatkan pahala kecuali hanya kelapar dan dahaga saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini jangan kita marah kepada siapapun. Dalam kita mendidik anak itu juga sama, kaitannya mendidik anak kita. Marah itu juga harus ada tempatnya. Di dalam hadis Nabi dijelaskan, muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'in sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa fariqu bainahum fil madaji. Kata Nabi, ajarkan anakmu tentang sholat ketika ia usia 7 tahun. Pukullah dia ketika usia 10 tahun, ketika dia tetap tidak menjalankan sholat. Jadi boleh kita memukul kepada anak kita yang usianya 10 tahun yang tidak mau menjalankan sholat. Pukulnya bermakna mendirikan pendidikan. Jangan memukulnya yang kemudian mengakibatkan cedera dan sebagainya. Memukul pendidikan. Jadi ngajarin anak itu sejak kapan? Usia 7 tahun. Nah, kalau kemudian anak kita sudah usia 15 tahun, sudah kuliah, sampai sekarang kemudian sholatnya masih bolong-bolong, bapak ibu memperlakukan pendidikan anaknya seperti tadi itu, usia 7 tahun atau 10 tahun bapak ibu pukul, apa yang terjadi kira-kira? Mukul balik. Kenapa? Ini yang terjadi pada saat ini. Kata Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu sekalian, di dalam memberikan pendidikan anak itu ada 3 fase yang harus kita lakukan. Fase pertama 0 sampai 7 tahun,
Berikan pendidikan kepada anak itu, perlakukan dia seperti raja. 0 sampai 7 tahun. Kemudian usia 8 sampai 14 tahun, perlakukan dia seperti tawanan. Usia 15 tahun sampai 21 tahun, perlakukan dia seperti kawan. Ketika kita memberikan anak-anak pada usia 0-7 tahun seperti raja, maka kita layani itu raja. Kita berikan fasilitas yang terbaik, baik itu nutrisinya, baik itu yang ngomong atau yang mengasuhnya. Kenapa? Dia seperti raja. Ketika usianya 8 sampai 14 tahun, lakukan dia seperti tawanan. Tawanan itu apa? Maka ketika dia berteman kepada siapa, berkawan dengan siapa, kita harus tahu itu siapa kawannya. Bahkan kalau perlu bicara tentang kita fasilitasi handphone dan sebagainya, kita lihat siapa, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Tawanan. Dan ini kebanyakan, mohon maaf, kita sendiri pada usia anak-anak itu kita berikan kebebasan. Kita berikan kebebasan yang sehingga dia bergaul, yang kebetulan orang tuanya sibuk tidak tahu siapa temannya, maka terjadilah tadi itu. Ada remaja-remaja, anak-anak kita yang terlepas dari kontrol kita. Dan kemudian pada usia 15 sampai 21 tahun, perlakukan mendidik anak itu seperti kawan, ajak bicara. Kalau dia tidak mau ke masjid dan dia tidak mau untuk menjalankan perintah Allah, kita ajak dialog, kita ajak musyawarah apa yang terjadi. Jadi jamaah sekalian, disitulah bagaimana cara kita mendidik kepada anak-anak kita itu sendiri. Bicara tentang pendidikan di era digital ini, di zaman yang sudah modern ini kita sendiri tentu kewalahan untuk menghadapi bagaimana arus pergaulan yang terjadi pada saat ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendidik anak itu dalam era digital ini ada 4 hal yang perlu kita pahami. Di antaranya adalah critical thinking, mengajak kepada anak-anak ini untuk kritis dalam menyikapi segala sesuatu. Maksudnya apa? Jadi ketika dia dapat informasi, ketika dapat berita, tidak begitu mudah berita itu langsung percaya gitu saja. Apalagi langsung di-share kemana-mana ke grup dan sebagainya. Maka butuh mereka berpikir secara dalam. Critical thinking itu tadi. Ayo coba dicerna, pahami secara mendalam apa sebenarnya berita itu. Yang terjadi saat ini, sharing saja tanpa sharing. Berita itu di-share tanpa sharing. Nah, ini perlu anak kita yang mempunyai berpikir secara kritis. Kemudian yang kedua, literasi digital. Maksudnya apa? Anak-anak kita yang sudah jago teknologi ini, bagaimana teknologi itu mampu menjadikan dia dekat kepada Allah. Misalkan di set waktu-waktu sahur, waktu sholat, waktu sholat malam dan sebagainya, handphone yang dia miliki dimanfaatkan untuk ibadah. Maksudnya begitu. Yang terjadi pada saat ini apa? Sama kawannya nonton bareng, main bareng, itu berjam-jam kuat. Tapi ketika kita ajak taklim, kita ajak untuk ibadah, mereka kebanyakan, mohon maaf, tidak mau dan tidak mau. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kita. Yang ketiga, dalam era digital ini, bagaimana kita memberikan kepada anak kita yang disebut dengan sikap resiliensi. Apa itu? Sikap kemampuan mental untuk menghadapi yang namanya, kalau di dunia media sosial itu akan terjadi apa, Bu, Bapak sekalian? Tekanan, ada yang membuli, ada yang ngatain dan sebagainya. Ketika orang tidak punya mental anak kita yang tempe tadi itu, yang lemah, maka boleh jadi dia down,
Dan kemudian apa dampaknya? Berperilaku yang negatif. Apalagi anak-anak sekarang ini lebih cenderung dekat dengan gadgetnya, handphonenya, dibanding dekat dengan orang tuanya. Dia curhatnya kepada gadgetnya, bukan curhat kepada kita. Itu yang harus kita sikapi Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat, di era digital ini bagaimana memberikan anak-anak kita pemahaman tentang spiritual intelligence. Artinya apa? Anak kita mempunyai kecerdasan spiritual. Jadi nak, kalau apa-apa ada masalah tentang kamu, ngadunya jangan kepada manusia, nanti akhirnya kecewa. Tapi ngadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membekali 4 hal ini, insya Allah anak-anak kita mau ditaruh dimanapun dia, mau berkawan kepada siapapun dia, maka dia sudah mampu menghadapinya. Kekuatan mentalnya dia sudah miliki. Kekuatan mental itu dimiliki diantaranya dengan tentu perbanyak istighfar, perbanyak doa, sabar, syukur dan lain sebagainya. Ini yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karakteristik orang yang bertakwa tadi. Nah, kita kembali. Bagi orang yang bertakwa, karakteristik yang ketiga ya. Apa tadi? Ketiga atau keempat adalah mereka yang mempunyai kecerdasan sosial. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan wal afina 'anil nas. Mereka yang mempunyai kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu dibangun dari mana? Nah, seperti kita nih. Kita ngumpul di musola saat ini dalam bersilaturahmi, dalam bersosial, dalam bermasyarakat. Tentu di sana kadang-kala ada benturan-benturan, ya kan? Baik yang kita sengaja ataupun tidak disengaja. Ada kesalahpahaman. Mau acara buka bersama saja, boleh jadi itu banyak masalah. Ada yang tidak setuju. Aku mau bawa apa ya? Bingung mau bawa apa? Itu pun juga ada masalah. Ketika ada orang yang sama-sama membawa, akhirnya karena mohon maaf nih ya, mudah tersinggung, mudah terpengaruh, kemudian akhirnya ngambek, akhirnya bukbernya nggak datang. Iya. Kenapa? Tadi itu dalam kaitannya hubungan sosial manusia pasti ada yang namanya kesalahpahaman itu bisa terjadi. Maka bagaimana manusia itu mempunyai yang disebut dengan kecerdasan sosial, yang artinya saling memaafkan. Kita sebagai hamba Allah, sebagai insan, maka kata Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'du ba'dun. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu adalah berkawan, bersaudara. Seperti bangunan masjid ini, mereka yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini masjid ini kokoh berdiri, musola ini kokoh berdiri karena adanya persatuan yang tumbuh di antara mereka. Tiang berdiri kokoh, kubahnya berdiri kokoh, tangga-tangganya dan lain sebagainya. Cuma satu, apa? Sering bocor. Yaitu PR kita. Supaya menjadi ladang pahala, maka bagaimana? Kita berpikir bagaimana caranya ya supaya tidak bocor. Nah, tambel itu butuh dana tidak? Butuh, maka kita kumpulkan dana untuk menambal yang bocor. Supaya apa? Jamaah itu kemudian menjadi nyaman ketika dia ibadah. Jamaah itu merasa kalau ke musola kita merasa apa? Tenang gitu. Jadi kalau kemudian bocor sana sini, maka kalau mau sholat saya lihat nih bingung dia mau cari yang nggak basah yang mana. Nah, ini adalah PR kita. Ladang amal ibadah yang bisa kita lakukan, yaitu dengan apa? Yaitu dengan bersedekah, dengan berinfak. Di bulan Ramadan ini, puasa kita ini bisa diangkat naik, diterima oleh Allah, yaitu dengan apa? Mengeluarkan zakat. Zakatnya misalkan ada zakat fitrah. Berapa Pak nominalnya zakat fitrah kita? 50.000 gitu ya. Oke. Maka boleh jadi ada zakat yang lain.
Misalkan Pak Haji Abbas punya emas, ya nih Pak Haji. Nisab emas itu kita zakati ketika berapa gram? 8 berapa Pak? 85 gram. Nah, per gram berapa Pak Haji sekarang? Per gram berapa sekarang? 2 juta. Kalau 2 juta 85 kali 2 bisa 170 juta ya. Nah, keluarkan 2,5%-nya. Karena kepemilikannya dalam 1 tahun, maka dia keluarkan. Ada zakat yang disebut dengan zakat tadi itu, perniagaan. Jadi emas, perak yang keluarkan. Belum lagi zakat bicara harta kita, mal kita, punya harta. Kalau kita ini, mohon maaf nih, jamaah musola ini kemudian dia mengeluarkan zakat malnya, waduh, saya yakin ini tahun depan tidak ada ceritanya puasa itu bocor lagi. Kenapa? Karena jamaah kita mengeluarkan yang namanya zakat mal atau zakat yang lainnya. Dalam? Ya. Ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana semangat kita untuk memakmurkan masjid dengan memberikan kenyamanan masjid kita yang sudah bagus ini, musola yang sudah bagus ini, kita bangun bersama, kita rawat bersama. Jadi jangan hanya beban kepada pengurusnya, tapi kita juga punya inisiatif untuk memakmurkannya dan membangunnya. Oke, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka yang mempunyai kecerdasan sosial tadi. Jadi bahkan di dalam hadis Nabi kan dijelaskan, al muslim akul muslim la yadlimu wa la yudlam. Artinya apa? Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu tidak boleh mendolimi dan dizolimi. Nah gitu. Tidak boleh mendolimi dan tidak boleh didolimi. Terus kemudian lebih tegas lagi kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Jadi kita itu kalau berkawan, kalau bersahabat antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu adalah seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau tumbuh di dalam diri kita yang disebut dengan ikatan emosional, ini jamaah musola al-fajri punya ikatan emosional sesama muslim yang lainnya, maka tadi itu apapun rencana kita, kegiatan kita di musola ini akan segera kita tidak lanjuti karena adanya hubungan emosional di dalam dirinya. Nah, ini yang dibangun, yang diminta Nabi. Apa tadi itu? Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya itu, orang lain itu seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi kalau ada saudara kita yang sakit, kita ikut merasakan. Ada saudara kita yang sedang musibah, kita juga ikut merasakan. Itu yang diminta di dalam hadis Nabi tersebut. Jadi orang yang bertakwa adalah mereka yang mempunyai karakter kecerdasan sosialnya. Nah, yang keempat, orang yang bertakwa itu, kata tadi kan, puasa itu menjadikan kita orang yang bertakwa. Maka ciri yang keempat, orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mempunyai kecerdasan spiritual. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak ada manusia yang sempurna. Al-insanu mahal khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kealfaan. Jadi kalau ada orang yang ngaku banyak amal ibadahnya pasti masuk surga, padahal manusia tempatnya sebuah kesalahan dan kealfaan. Ketika manusia itu berbuat kejahatan, kesalahan, dan kemudian dia sadar itu perilaku yang dilarang dalam agama, kemudian dia bertobat, itu maksudnya. Itulah orang yang cerdas secara spiritual. Walladzina idza fa'alu
fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang bertakwa itu dia berbuat perilaku keji, kesalahan, dan kemudian dia menyadari akan kesalahan itu yang kemudian menjadikan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah tobat itu dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, di akhir Ramadan ini ada ibadah yang sedang kita kejar, ada amal yang sedang kita kejar, yaitu malam Lailatul Qadar. Di 10 terakhir ini yang dilakukan oleh Nabi, justru beliau mempunyai yang disebut girah, semangat dalam beribadahnya. Sampai dijelaskan Rasul mengencangkan ikat pinggang. Maknanya apa? Begitu Rasulullah mempunyai daya kuat untuk beribadah lebih dibanding dengan awal-awal Ramadan. Ya kan? Kalau di musola ini awal Ramadan itu waduh, jamaah meludak. Ketika akhir-akhir Ramadan ini semakin maju. Saya lihat kalau waktu subuh kemarin awal-awal itu ya sampai ke sana ya. Ya, sekarang tinggal berapa sab semakin maju. Padahal apa? Yang dijelaskan di sana bagaimana Rasulullah di 10 terakhir itu membangunkan istrinya dan anak-anaknya, keluarganya untuk semangat mencari Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kenapa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung tahun itu kurang lebih 83 tahun. Ada yang di sini usianya 80? 83 tahun didapatkan dalam 1 hari. Nah, 1 malam. Maka ini di masjid-masjid itu sering ada program iktikaf. Dia menyiapkan sahur bareng. Iktikaf dikelola dengan baik, yaitu sholat malam itu mulai jam 3 sholat malamnya ya, sholatul lailnya, dan dia berjamaah selesai setengah 4 selesai, kemudian dia sahur. Nah, jam 4 selesai, kemudian dikit lagi sudah waktu subuh. Nah, berlomba-lomba untuk mencari malam kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, iktikaf di mana yang dilakukan jamaah sekalian? Mungkin di Masjid Al-Ittihad ataupun di mana? Nah, bagaimana cara menggapai malam Lailatul Qadar nih sekarang nih? Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, niatkan yang kuat. Niat dulu nih. Sudah ngelis pengen iktikaf di masjid atau di musola kita, tetapi giliran hariannya nggak ada misalkan. Jadi niatnya harus kuat. Saya berniat sungguh-sungguh ingin iktikaf di masjid. Maka kemudian di dalam iktikaf itu ada juga yang disebut dengan membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa kita yang disebut dengan tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dalam psikologi agama itu ada cara bagaimana cara membersihkan jiwa. Ada 3 metode yang bisa kita lakukan. Nah, nanti bisa dipraktekkan sendiri ya. Yang pertama adalah metode takholli, artinya takholli, apa itu? Membersihkan jiwa diri kita dari perilaku-perilaku akhlak yang tercela. Apa saja contohnya? Misalkan
adu domba, buruk sangka, ghibah, seneng orang lain susah, susah orang lain seneng gitu. Hasad, dengki, iri, tidak pandai bersyukur, tidak bersabar. Itu harus kita buang. Kalau kita bisa ibaratkan sebagai seorang petani, Bapak Ibu, petani mau menggarap sawahnya, maka dia bersihkan sawah itu, dia bajak sawah itu dari rumput-rumput liar, dari jamur-jamur dan sebagainya. Setelah bersih itu, itu namanya taholi, dibersihkan tuh rumput-rumputnya. Oke. Kemudian setelah bersih, maka metode yang kedua tahali. Tahali. Apa? Berarti sudah siap nih, sawahnya ditanami. Itu tahali. Kalau tadi ada perilaku buruk sangka di dalam diri kita, maka kita isi dengan husnudon, baik sangka. Kalau ada tadi perilaku riak, sombong, maka diisi dengan rendah hati. Kalau tadi ada perilaku pelit, kikir, bakhil, maka diisi dengan kedermawanan. Kalau tadi tidak pandai bersyukur, maka diisi dengan syukur. Itu yang disebut dengan tahali. Jadi petani tadi sudah nanam kan? Nanam benihnya kan? Supaya benih itu subur dan tumbuh, maka apa? Diberilah yang kemudian pupuk, ya kan? Pupuknya apa? Sabar, syukur, ikhlas, apa lagi? Ya, mes. Ya. Ketika itu akhirnya tumbuh subur, Masya Allah Bapak Ibu. Lah, padinya kira-kira padi itu panen berapa lama Bapak? Berapa bulan? Ya, 6. Ya. Tergantung cara nanamnya. Ya, setelah itu ternyata panen, Bu, Bapak, tadi kan taholi, tahali. Ya ini tajali. Panennya melimpah ruah. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika panennya melimpah ruah? Seneng ya? Bersyukur ya? Merasa apa? Merasa kita itu dekat dengan Allah. Kenapa? Tadi itu tanamannya diberkahi oleh Allah, sehingga kita itu merasa dekat dengan Allah. Kedekatan kita itu seperti tidak ada hijab antara manusia dengan Tuhannya. Itu yang disebut dengan tajalli. Terpancarnya nur ilahi dalam diri kita. Jadi kalau menurut saya, orang yang sedang rame-rame mencari malam kemuliaan, orang yang dapat malam kemuliaan itu adalah orang yang mempunyai perubahan setelah puasa Ramadan. Apa perubahannya? Ya tadi, ya Allah sekarang sudah semakin bersabar, semakin bersyukur. Yang dulunya senyum itu susah, sekarang itu senyumnya manis sekali. Kalau ketemu kawannya, ketemu tetangga, saling menegur, sapa dan sebagainya. Itu namanya perubahan. Sekarang kalau mau nyumbang, tidak usah nunggu dulu orang lain nyumbang, dia peduli duluan. Kepedulian ini yang harus kita miliki. Oh, musola kita kurang apa ya? Dia punya ide untuk membangun. Selain ide, dia juga mengeluarkan yang namanya kedermawanannya. Itu yang disebut perubahan. Maka di dalam kita ingin mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, niatkan yang kuat, dan kemudian setelah kita niat masuk ke dalam mushola, ke masjid, niatkan itikaf. Nawaitul iktikafi sunatan lillahi ta'ala. Pada waktu kita itikaf di mushola, di masjid, ngapain? Lakukan 3T. 3T. T-nya apa? Tadarus Al-Quran. Tadarus itu baca panjang pendeknya, tajwidnya, makharijul hurufnya, itu tadarus. Ketika kita mau meningkat, kemudian yang kedua tadabbur. Artinya apa? Memahami makna yang Bapak baca. Tentu lebih lama.
ketika kita mau mempelajari tentang perintah puasa, kita dalami itu maknanya, artinya, makna yang di dalam ayat tersebut. Maka kemudian setelah tadabbur ada yang namanya tafakkur. Nah, menggunakan akal kita, hidayah akal kita, memikirkan terhadap penciptaan alam semesta. Keluar dari masjid, keluar dari musola, wah, matahari begitu bersinar terang. Kita memahami bagaimana Allah menciptakan, akan kebesarannya, yang disebut dengan tafakkur. Ya, insya Allah tadarus, tadabbur dan tafakkur itu bisa kita lakukan. Nah, dengan apa tadi itu? Setelah niat itikaf dengan baik, ada doa yang Bapak Ibu bisa lakukan. Setiap doa itu diantaranya doanya apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampuni dosa kami. Engkau adalah zat yang maha pemaaf, maka maafkanlah segala kesalahan kami. Doa itu yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Setelah selesai dari itikafnya, dia sahur, maka tadi itu yang terakhir adalah proses tawakal, yang artinya apa? Berserah diri kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak saya panjang lebar tentang materi kali ini. Intinya adalah apa? Puasa menjadikan kita orang yang bertakwa. Semoga takwa itu kita dapatkan dengan kriteria yang 4 tadi. Dan kemudian di akhir-akhir Ramadan ini, bagaimana kita punya girah, semangat ibadahnya semakin kuat, semakin rajin tentunya untuk tarawih, semakin rajin untuk ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah SWT mempertemukan kita pada Ramadan tahun depan, selalu diberikan kesehatan, diberikan oleh Allah SWT keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, cucu anak yang soleh dan solehah. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Ya, monggo silakan.